Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dan mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, ini kita masih berada di Suyanto's Kitchen, dan tentu kalau di kitchen itu bukan akan berbagi ilmu tapi berbagi pengetahuan supaya kita bisa belajar sepanjang hayat. Namun demikian, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum, supaya Anda semua mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, malam ini kita di Suyanto's Kitchen akan mendemonstrasikan bagaimana kita memasak oseng pare yang tidak terlalu pahit saja. Pahit ini kadang-kadang membuat orang jera untuk mengkonsumsi pare, padahal khasiatnya itu luar biasa banyak bagi kesehatan kita. Yuk kita mulai bagaimana cara Chef Suyanto's Kitchen menyiapkan menu oseng-oseng pare dengan rasa yang beda. Nah, inilah yang terjadi di kitchen. Ini sedang mempersiapkan pare. Apa yang dilakukan ialah ambil air di panci dan dikasih garam ya secukupnya, ya mungkin 1 sendok makan saja sudah cukup. Airnya saya kira ini adalah 1,5 liter, sudah boleh digunakan untuk memproses pare. Nah, inilah pare. Jadi pare seperti seperti labu-labuan dan adalah hasil pertanian yang menghasilkan bahan sayur. Nah, dikupas, bijinya dibuang, walaupun bijinya itu juga punya manfaat ketika orang mengkonsumsi itu, antara lain untuk mengobati diabetes. Masih banyak manfaat pare, antara lain untuk menurunkan gula, kemudian ada mengusir sariawan, kemudian bisa juga sebagai antioksidan. Nah, resep yang utama adalah bagaimana membuat pare itu tidak begitu pahit. Ini penting, yaitu caranya diiris, kemudian diceburkan. Jadi langsung diceburkan ke panci yang sudah dikasih air tadi, sehingga dia mengembang seperti itu. Ini mengapa tidak pahit? Logikanya adalah ketika pare itu diiris lalu terjun ke air, ini getahnya itu langsung larut yang membuat pahit. Tapi ada praktek yang tidak bisa membuat pare kurang pahitnya. Biasanya itu ada yang diiris dulu, diiris di tataan itu, setelah itu baru dicuci dan diremas-remas. Ini membuat pare menjadi sangat pahit sehingga tidak disukai. Teman saya ada yang tidak suka pare. Apa alasannya? Karena makan pare yuk enggak, Pak. Kenapa? Karena dalam kehidupan saya itu sudah banyak kehidupan yang pahit, jadi nggak mau pahit lagi. Wah, luar biasa alasannya. Nah, ini dengan cara seperti ini, saudara-saudara, pare yang akan kita masak itu pahitnya itu sangat tolerable, beda pahit sekali sehingga mengganggu rasa dari lauk-lauknya yang menyertai pare. Dengan cara diiris seperti ini, maka pare itu juga nanti setelah dioseng itu rasanya sangat-sangat moderat pahitnya. Ya mirip seperti daun kates, itu kan harus ada inovasi supaya mereka tidak terlalu pahit. Memang makan itu tidak harus selalu enak, tapi yang penting
adalah sehat. Nah, manfaat pare ini luar biasa ini dalam kesehatan kita. Nah, Anda bisa melihat di Google lalu ketik manfaat pare. Wah, itu ada yang menulis sampai 21 manfaat dengan berbagai jenis hasil-hasil penelitian. Untuk bisa membuat mata kita sehat, untuk gula, kemudian asam urat nih yang emak-emak, kakek-kakek yang sudah punya asam urat ini bisa memanfaatkan pare. Nah, oleh karenanya saya kira ini sangat sederhana. Allah selalu memberikan manfaat semua yang ada di bumi ciptaannya, termasuk pare ini. Dan bahkan kalau orang itu sakit itu pasti ada obatnya, jadi nggak boleh berputus asa. Kalau makan pare ini tentu saja Anda insya Allah juga akan memiliki manfaat, karena pare memiliki khasiat sebagai antioksidan. Nah, ini chef sedang menyiapkan pare, dan yang kita tampilkan dari Suyanto Kitchen ini adalah masakan-masakan tradisional yang tidak begitu kompleks dan rumit menyiapkannya. Ini bukan proses untuk membuat bahannya supaya lebih nyaman ketika dikonsumsi. Tapi bagi kalian yang memang suka pahitnya asli, ya tidak usah dengan proses diiris di atas air dan diceburkan. Jadi langsung diiris dulu baru dicuci di air. Itu kalau ingin menu yang original. Ini kan yang pakai inovasi. Setelah itu maka nyalakan kompornya ya. Jadi Anda bisa melihat di sini disiapkan minyaknya, dipanasi dulu sampai nanti mendidih atau panas. Dan bumbunya ini adalah bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Itu tergantung sampai mau yang pedas atau tidak. Nah, oke, mari kita lihat bagaimana proses pare dimasak oseng. Dan saudara jangan sampai keliru, ini pare bukan kare ya. Kalau kare itu bumbu, kalau pare itu ya memang nama sayur. Pokoknya ini merambat. Jangan saudara pikir bahwa pare itu pohonnya bisa dipanjat, karena dia adalah tumbuhan yang merambat. Biasa dikasih anjang-anjang atau dirambatkan ke pagar, buahnya sudah luar biasa indah ketika dia bermunculan. Kan teksturnya lucu pada itu. Nah, ini baunya sudah semerbak ya. Terus gorengan apa ini dalam bahasa Jawa bukan digoreng, digongso. Begitu dia sudah berbau harum, maka ini akan dimasukkan ke dalam wajan beserta gorengan bawang merah, bawang putih, itu cabai tadi. Setelah cabainya masuk, nanti baru pare. Tapi hati-hati ketika memasukkan cabai ke dalam wajan ini. Kadang-kadang kalau cabainya terlalu keras, dalam arti tingkat pedasnya tingkat tinggi, Anda bisa bersin-bersin ya, karena baunya itu menyengat hidung. Nah, ini juga ada gejala akan bersin-bersin.
jadi ya oke, dimasukkan. Masukkan dan suaranya wow, seperti serangan fajar atau seperti sound system di dalam film, di dalam studio 21. Luar biasa. Ini semakin warna-warni, jadi semakin warna-warni apa yang ada di dalam wajan itu karena sudah disertai dengan apa yang disebut bumbu-bumbu tadi. Inilah. Nah, kemudian next step, kemudian marinnya dimasukkan ke dalam wajan itu. Oke, tunggu sampai wah, saya sudah terangsang baunya ini. Excuse me. Alhamdulillah ini sudah terangsang baunya, sudah ini kalau di luar rumah saya yakin ini sudah baunya sampai ke sana, bisa menarik orang untuk konsentrasi. Bau apa ini? Oh, ternyata chef di Prianto Kitchen sedang melakukan masak eseng palu. Nah, kalau sudah masakannya jadi, ini saya kira bisa dimakan dengan nasi panas kemudian ya apa itu, nggak usah pakai bumbu-bumbu yang tidak alami. Untuk kasih garam 1 sendok teh supaya tidak hambar tentunya. Ketika nanti sudah kasih gula dikit ya sudah 1 sendok teh, diaduk sampai dia matangnya seperti apa, dan nanti masih dikasih telur katanya chefnya, supaya lebih menampilkan nilai gizi yang lebih baik. Jadi dikendalikan, apinya dikendalikan, sekarang apinya kecil supaya tidak gosong, dan matangnya itu juga tidak terlalu mendadak, tidak kaget. Saya kira gak lama ya, butuh waktunya untuk bisa matang sampai bisa dikonsumsi. Ini saudara-saudara, kalau sudah matang dimakan apa ya? Kalau saya bayangan saya dimakan pakai nasi panas dan ikan asin. Wah, sedap. Kerupuk juga. Kalau yang lebih sambal, tambah lagi sambal. Tapi ini sebenarnya sudah relatif hot karena sudah diberi cabai merah dan hijau. Harusnya dibesarkan lagi itu kompornya. Dibesarkan sedikit supaya menjadi cepat matang. Ini kan beda. Saya lihat jika sudah akan siap, warnanya berubah dan lebih lebih agak kusam dikit lah, karena dalam proses pematangan ya, ini pare murah, 2 berapa di tes harganya tadi itu, harganya saya kira nggak sampai 3.000 tadi ya. Wah, suaranya lebih merdu lagi karena ditambah air.
lalu apa telurnya, lalu dites, ini dites dulu biar yakin bahwa oke, sudah bagus. Oh ternyata kurang garam, kasih garam lagi, dan kalau ini pasti sudah tidak ada pertanyaan lagi mengenai kurang garam atau tidaknya, ini sudah pas. Nah terakhir dikasih telur. Biar apa kasih telur? Biar itu lihat telurnya masih kuningnya belum diacak-acak. Acak-acak jadilah telur. Nah yang tidak suka telur, saudara bisa juga kasih ebi ya, atau bahkan udang dengan pare. Yang suka udang, tapi mereka yang belum punya pabrik kolesterol, tapi pakai telur ini cara yang mudah saja, yang tersedia di kulkas. Dengan demikian kita selalu sehat dengan pare ini. Ada telepon tapi biarkan saja, karena ini chefnya sedang masak, itu paling telepon pinan, jadi mau video call biasanya. Nah ini telurnya satu atau dua, bisa itu satu saja, telurnya bisa, dua juga bisa. Jadi jangan lupa Anda memasak pare, karena itu adalah menyehatkan. Dan setelah makan pare, lari-lari, bisa olahraga, bisa badminton, tenis. Mudah-mudahan akhirnya bisa menjadi menang. Nah ini sudah selesai saudara. Nah ini dituang ke tempat untuk menghidangkan pare, sehingga kita saya batuk-batuk karena kesetrum oleh bau bumbu yang mengeluarkan asap, cabai. Nah ini masih relatif hijau. Nah, sekarang ini pare sudah siap, dan tentu saja tinggal menyiapkan nasi panas dan ikan asin. Nah begitulah saudara-saudara, ini kita sudah selesai, dan biasanya ditaruh di meja supaya artinya siap untuk makan. Nah mudah-mudahan saudara terinspirasi dengan masakan pare dari Suyanto's Kitchen.